Marak penyalahgunaan senjata api dan yang jadi korban tentunya adalah warga sipil. Mengapa akhir-akhir ini banyak terjadi penyalahgunaan senjata api dan bagaimana memastikan kasus seperti ini tidak terulang lagi? Kita bahas bersama Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, dan juga sudah hadir kriminolog UI Adrianus Meliala. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, gimana kabarnya? Sehat? Pak Adrianus, sehat Pak? Kabar baik, semoga sehat juga Mas Mas Dev dan juga Pak Adrianus. Saya ke Mas Dev dulu. Kan tadi di DPR sudah pernah dikaji soal bagaimana evaluasi penggunaan senjata api untuk aparat. Bahkan kalau dari peraturan Kapolri-nya sudah jelas, itu baru bisa digunakan kalau ada keadaan yang mengancam nyawa. Nah, dengan berulangnya ini apa respons DPR? Ya, ini tentu mesti kita dalami lebih jauh lagi ya. Jadi bukan hanya penggunaan senjata untuk sehari-hari, pengamanan, terus juga kita mesti usut sampai dengan akar rumputnya. Apakah dari mulai pembinaan para personilnya itu sendiri, terus juga motifnya mereka, apakah sebatas ekonomi kah, atau karena gangguan jiwa. Nah, terus juga itu kan berkaitan juga dengan doktrinisasi terhadap personil TNI, mulai dari perekrutan, pelatihan, pendidikan, pembinaan, mereka yang kita percayai untuk menjaga keamanan kita, justru malah berbalik menyerang warga wajibnya dan sesuai dengan sumpahnya untuk dilindungi. Nah, ini semua saling berkaitan dan tidak bisa hanya titik salah satu titik karena ini adalah dampak dari segala proses yang berpanjang. Ya. Nah, kalau tadi kan di liputan sebelumnya kita sudah melihat ada banyak contoh penyalahgunaan senjata api. Terbaru itu terhadap pemilik rental sampai merenggut nyawa. Ada juga show of force di beberapa kasus. Nah, kalau dari sisi kriminolog, sebagai kriminolog Pak Adrianus, apa saja faktor-faktor yang mendorong terjadinya satu show of force bahkan bisa mengancam nyawa disalahgunakan dengan senjata yang dimiliki oleh aparat? Sudah banyak penelitian yang memperlihatkan bahwa pemilikan senjata api itu, betapapun senjata api itu rakitan atau soft gun, apalagi yang bersifat pabrikan, itu memang membuat tangan menjadi gatal atau kita sebut sebagai trigger happy. Itu sudah pasti itu, ya. Maka lalu orang berpikir, bahkan orang yang terlatih pun berpikir begini, daripada saya kemudian gatal tangannya dan lalu tergoda untuk menggunakannya, maka lebih bagus saya meninggalkannya di markas atau di kantor daripada tadi tergoda untuk menggunakannya secara salah. Jadi saya kira ketika ada petugas ya yang memilih untuk membawa senjata api ke rumah, betapapun dia berwenang untuk itu, maka memang perlu dilihat motifnya tuh. Kenapa ya? Apa memang karena jalan-jalan di perkotaan di Indonesia itu tidak aman, atau karena memang dia berpikir bahwa jangan-jangan nanti di sebelah rumahnya atau di depan rumahnya ada kemalingan dan kemudian dia membantu dengan cara menggunakan senjata api, atau apa? Atau memang jangan-jangan selalu berada pada posisinya itu the last resort ya. Pada saat dia terdesak dia akan gunakan. Nah, kalau memang itu yang menjadi motifnya, saya kira memang salah kalau kemudian dia membawa senjata api itu kemanapun dia pergi. Demikian. Oke, nah nanti juga kita akan masih menunggu kehadiran anggota Komisi 3 DPR RI Hasbiala Ilyas untuk kita sama-sama berdiskusi soal sejauh mana pembahasan aturan ini digodok di DPR. Tapi saya ke Bung Dev lagi. Tadi kan sudah disebutkan juga oleh Prof. Adrianus detailnya. Tapi bicara soal evaluasi, tadi Bung Dev juga kan menyampaikan bahwa ini harus ketat evaluasi perekrutannya misalnya, lalu juga bagaimana psikotes itu atau tes kejiwaan itu hal yang penting. Oke lah, itu sudah dilakukan. Kan kondisi kejiwaannya tapi berubah seiring waktu misalnya. Nah, ini apa sih dalam jangka waktu dari kasus ke kasus yang sudah dievaluasi itu apa, Bung Dev? Ya, kalau kasus ke kasus evaluasi sejauh mana ya itu harus ditanyakan ke pihak TNI sendiri ya, kan mereka memiliki sistem dan juga prosedural untuk tapi sebagai mitra DPR, apakah sudah berkomunikasi soal TNI misalnya? Ya, tentu kita kan bicara kalau dengan DPR itu bicara pada makro, kepada misalnya tentang kesejahteraan prajurit sendiri, kebutuhan prajurit sendiri, lalu fungsi operasional mereka di lapangan sejauh mana. Nah, tapi kalau misalnya kita bicara titik demi titik, nah ini baru kita bisa bahas, kita perdalami apakah misalnya membutuhkan kita untuk membentuk panja khusus mengenai hal tersebut,
atau cukup dengan rapat RDP lebih dalam dengan instansi-instansi di dalam tubuh TNI, apakah dengan tim kesehatan jiwa TNI itu sendiri, lalu juga masalah penegakan hukum. Kita ingat di Panglima yang lalu juga melakukan penegakan hukum, lalu dampaknya itu seperti apa, dan juga apakah ada perubahan dari SOP-nya itu untuk lebih memperketat dalam tubuh TNI itu sendiri. Ya hal ini yang mesti kita dalami lagi, bisa menjadi bahan untuk rapat-rapat ke depannya. Karena kan fungsi pengawasan dari DPR kan ya itu juga tujuannya adalah memastikan bahwa baik aparat hukum dan juga anggaran yang sudah dialokasikan ini benar-benar bekerja dengan baik untuk melaksanakan tugasnya. Oke. Nah, kalau untuk praktiknya, Pak Prof. Adrianus, kalau kita tadi kan disampaikan bahwa jikalau senjata itu dibawa, ada kecenderungan atau ada celah penyalahgunaan di dalamnya. Nah, sebenarnya bagaimana menempatkan bahwa senjata ini memang berhak dibawa oleh aparat, tapi evaluasi berkalanya apa ya, Prof. Adrianus, untuk penggunaan senjata api ini yang masih luput? Sebetulnya kita punya problem dengan besarnya jumlah aparat yang boleh membawa senjata api. Kalau kita bicara mengenai Polri, maka dari 500.000 anggota Polri, ambil katalah 300.000 membawa senjata api pulang ke rumah. Ya. Di TNI mungkin nggak terlalu banyak ya, mungkin cuma 100.000 lah. Ya. Jadi dengan kata lain 400.000 anggota Polri dan TNI yang boleh membawa senjata api. Nah, bayangkan kalau misalnya untuk tes awal saja, tes tentang eligibility, itu lalu kan nggak murah. Demikian juga tes yang bersifat replacement ya, penyegaran juga nggak murah. Ya. Nah, tampaknya kita ini belum seimbang nih, Mas Dev nih, belum seimbang antara memberikan izin memiliki dengan anggaran untuk melakukan satu tes-tes yang bersifat eligibility dan juga tes penyegaran. Nah, ini menurut saya perlu ada penyimbangan. Dan satu hal lagi, ini mumpung karena Mas Dev ini legislator ya, saya bingung loh Mas, kenapa? Karena sejauh ini banyak sekali kasus yang terkait dengan soft gun, di mana soft gun itu karena tampilannya amat persis dengan senjata asli ya, seringkali digunakan oleh masyarakat untuk kemudian merampok dan seterusnya. Tapi sama sekali tidak ada regulasi loh tentang soft gun sejauh ini. Nah, ini mungkin perlu untuk menjadi perhatian dari teman-teman di DPR. Demikian. Nah, untuk tes penyegaran ini semestinya yang harus jadi perhatian ya Prof. Adrianus, karena misalnya tes saat awal itu dia mumpuni untuk mempunyai senjata. Tapi pada seiring berjalannya waktu ada berbagai faktor, itulah yang seringkali mendorong adanya penyalahgunaan. Betul ya Prof? Betul sekali, dan umumnya ketika bicara mengenai Polri, saya hanya kuasai yang Polri aja nih, maka ketika misalnya mereka mau operasi, atau mau sekolah, atau mau tugas ke luar negeri, maka diadakan tes khusus. Tapi bagi teman-teman yang misalnya dalam rangka ketika sehari-harinya memperlihatkan fatih ya, memperlihatkan semacam kelelahan mental, atau ketika mengalami misalnya burnout, nah itu umumnya hanya tergantung pada ketika pimpinannya atensi aja, lalu kemudian diajak anggotanya untuk ke psikologi gitu ya. Tapi ketika pimpinannya pun juga cuek atau memang load-nya tinggi ya dalam rangka bekerja, maka biasanya bablas aja tuh mereka-mereka yang sedang stres itu. Demikian. Tadi Bung Dev bilang bahwa salah satu yang harus ditelusuri apakah ada misalnya faktor kesejahteraan di baliknya. Ini kan dari secara makro relate dengan bagaimana kemitraan antara TNI dengan DPR misalnya. Apakah dalam kajian-kajian selama ini ada arah ke sana, atau apa yang bisa dievaluasi atau yang bisa dicatat, yang bisa diperbaiki soal ini? Kenapa, Mbak? Bung Dev, bisa kemana nih? Dengar? Ya, Bung Dev, ya bisa dengar suara saya? Ya, gimana? Nah, jadi kalau tadi saya ulangi lagi pertanyaannya. Tadi kan yang juga harus dikaji adalah apakah ada kaitannya dengan hal-hal makro, misalnya kesejahteraan. Bung Dev juga tadi menyebutkan itu. Apakah sejauh ini dari catatan DPR, faktor-faktor apa saja sih yang ditemukan? Secara makronya, secara garis besarnya saja. Oke. Ya gini kan, kita kan misalnya kalau ngelihat secara besar misalnya penugasan TNI di daerah-daerah konflik ya, misalnya daerah Papua ataupun juga Poso ataupun daerah-daerah di mana ada konfliknya tinggi. Nah itu kan pasti ada tekanan
mentalnya sendiri sangat tinggi, jauh dari keluarga, belum lagi ancaman akan serangan tembakan juga cukup banyak. Nah, walaupun prajurit TNI itu memang dilatih, dibina untuk menghadapi situasi-situasi tersebut, seperti tadi Prof. Adrianus katakan kan juga ada potensi fatigue lah, potensi stres juga, mungkin nggak bisa berhubungan dengan keluarga, mungkin ada pemikiran permasalahan masing-masing. Nah, itu kan saling menumpuk ya, dan itu juga bisa mengganggu kejiwaan. Nah, hal ini yang harus terus bisa menjadi bahan untuk kita perbaiki, baik apakah itu rotasinya itu dipersingkat ya, jadi nggak sampai dengan 1 tahun atau di bawah 6 bulan. Terus juga ada counselingnya juga yang disiapkan, apalagi sekarang dengan teknologi. Misalnya hari ini kita bisa live dari tempatnya masing-masing ya, Mbak dari studio, saya dari tempat saya, Prof. Adrianus juga dari tempatnya. Nah, itu juga counseling juga bisa dilakukan secara remote kepada para prajurit kita yang sedang bertugas. Nah, ini semua kan membutuhkan suatu terobosan-terobosan tertentu, dan yang bisa juga kita bahas, juga bisa dikonsumsikan, di mana anak-anak kita, para ahli-ahli sekolah, ahli-ahli Indonesia juga sudah cukup mapan membuat program-program tersebut, dan saya yakin ini akan bisa menjadi bahan untuk melakukan reformasi di dalam tubuh TNI yang berkaitan dengan mentalitas dan moralitas para prajurit kita. Prof. Adrianus, kalau bicara soal apa yang harus diperbaiki, apakah misalnya jenis senjata yang dibawa tidak mesti senjata api, misalnya kalau misalnya untuk kepentingan keamanan tidak perlu menggunakan senjata api, karena pada praktiknya kan yang senjata api inilah mematikan. Ketika sudah ada nyawa yang diambil, tidak bisa ditarik kembali. Nah, Prof. Adrianus, apakah melihat salah satu solusinya itu? Boleh juga kalau kita bicara dengan pengalaman di luar negeri kan, yang dibawa oleh polisi kan taser ya, senjata api yang menggunakan electric shock gitu. Ya. Maka kalau kemudian kita mau seperti itu ya boleh juga, cuma kan nanti ada anggaran baru lagi. Nanti ada juga yang pusing itu meng-approve-nya gitu. Jadi saya kira tinggal terserah kita saja menurut saya. Tapi tadi menarik bahwa sebetulnya ketika tadi Mbak bicara mengenai berbagai kasus itu kan sebetulnya beda-beda, Mbak. Kayak ini bukan petugas hukum. Demikian tadi yang dicontohkan lewat di pelabuhan itu kan soft gun itu. Jadi dengan kata lain, tidak bisa kita gebiah-uyah bahwa ini adalah masalah soal senjata api. Ini adalah varian-variannya yang lalu masalahnya juga beda-beda dan penanganan juga beda-beda, Mbak. Begitu. Jadi nggak bisa one size fits all ya, nggak bisa satu solusi untuk semuanya. Kita harus lihat kasuistis begitu ya, Prof. Adrianus. Betul. Nah, kalau dari DPR apa sih langkah cepat yang bisa dilakukan? Ya ini kan bicara soal preventif, jangan sampai ada kasus dulu baru dievaluasi. Karena sudah banyak juga kasus-kasus di belakang, dan tadi seperti yang kita diskusikan bahwa ini kasuistis, beda-beda satu kasus dengan kasus lainnya. Iya. Gimana, Benar. Bung Dev? Iya, nggak gini. Jadi kan tadi kan kita bicara mengenai kejiwaan, mentalitas, dan juga kelayakan seorang personil itu memegang senjata. Nah kan, tapi kita ini situasinya kan beda-beda ceritanya. Nah, apakah ini motifnya karena motif ekonomi, karena dibiayain, atau karena dia juga turut terlibat di suatu jaringan? Nah, inilah yang harus didalami dulu gitu sebelum kita melakukan tindakan-tindakan selanjutnya. Jangan sampai hanya untuk mengejar quick win kita membuat satu kebijakan yang dianggap hanya to appease the public, akan tetapi tidak memiliki dampak apa-apa. Jadi harus kita mengerti dulu persoalannya, urut dulu sampai dalam, karena mungkin kita akan lebih memahami dan bisa melakukan tindakan untuk menyelesaikan ini ke depan. Gitu. Tapi jangan didalami, tapi berikutnya tidak ada solusi ke belakangnya ya, Bung Dev. Karena kalau kasusnya berulang, berbeda kasusnya. Sama aja dong. Iya. Nah, itulah yang ditakutkan Prof. Adrianus. Sebenarnya kalau bicara solusinya harus kasuistis. Tapi secara general yang dibutuhkan apa sih? Apakah payung hukum soal penggunaan senjata api diperkuat atau apa? Ya, kembali ke posisi saya sebagai kriminolog, maka dengan adanya 400.000 ya, kurang lebih nih, senjata api organik yang beredar di masyarakat yang dibawa oleh para personil Polri dan TNI, maka berapa sih yang kemudian bermasalah? Nggak sampai 10 kok.
Nah 10/400.000 kan nggak gede Mbak. Jadi saya kira jangan lalu kemudian hanya karena 10 orang yang memang ekstrim ya. Saya kira kasus yang kemarin di Tangerang itu ekstrim tuh, Ya. gitu ya. Atau yang juga kasus yang di Sumatera Barat itu juga ekstrim. Jangan sampai karena hal-hal yang ekstrim itu lalu kemudian semua masalah digebaya-uyah. Bahkan sampai ada pejabat yang mengatakan bahwa jangan bekali anggota Polri dengan senjata api lah. Nanti gimana, maling nggak takut dong kalau Ya. begitu. Jadi saya kira kembali kita harus proporsional nih, agar kemudian lalu memang anggota Polri, TNI yang memang wajar memiliki senjata api itu memang mengamankan masyarakat dengan senjatanya. Nah, bagi mereka-mereka yang kemudian bermasalah, ya itulah yang kemudian dibidik untuk kemudian diberi satu tes ulang dan seterusnya. Begitu, Mbak. Ada misalnya kelayakan untuk menggunakan senjata apinya ada aparat. Tapi kalau bicara soal tidak ada goodwill dengan penggunaan senjata api sama saja bohong. Misalnya kan gini Prof. Adrianus, banyak aparat ini digunakan sebagai backing dalam kasus kejahatan apapun. Nah, ini kalau bicara soal hal ini, apa yang harus dibenahi? Nah, itu kan bukan soal senjata api, itu soal pengawasan terhadap aparat itu, ya. Jadi saya kira kembali kita ya karena saya ini orang kampus, jadi fokusnya mesti pas dulu tuh gitu. Nah, soal penggunaan atau pemanfaatan aparat untuk membacking, maka kan bisa juga kemudian tidak pakai senjata. Banyak kali aparat itu lalu hadir di masyarakat, tongkrongannya aja sudah bikin takut, nggak usah dia keluarkan senjata ya, atau mungkin dia nggak pakai senjata juga, tapi dia tongkrongannya saja sudah membuat orang keder gitu ya, karena dia mewakili negara. Nah itu kan abuse kan. Nah jadi saya kira itu dua hal yang berbeda tuh Mbak. Tapi bisakah ini jadi relate misalnya dengan backing sesuatu kriminal, korbannya juga warga misalnya seperti itu. Artinya ada beberapa pencegahan yang memang berbeda spektrumnya, tapi harus sama-sama dicegah gitu kan Prof? Betul sekali, makanya kembali ke awal tadi, apa sih motivasi, karena saya bukan aparat dan tidak pernah pegang senjata ya, apa sih sebetulnya motivasi dari seorang polisi TNI misalnya membawa senjata ke rumah atau ke tempat lain gitu ya. Nah apakah karena memang di kota-kota di Jakarta tidak aman? Kan enggak juga gitu ya. Nah apakah karena memang mau gaya-gayaan atau karena dia khawatir dia jadi korban atau apa? Nah saya kira perlu ada semacam evaluasi tuh Mas Dev kalau mungkin ya, untuk melihat motivasi dari mereka-mereka saat membawa senjata api itu pertentangan di jalan. Demikian. Oke, Bung Dev silakan dijawab apa yang bisa dari sisi legislator. Ya, jadi gini, ini kan memang kejadian kan ever changing lagi, situasinya berkembang terus. Nah, ya tentu kita terus melakukan revisi, terus melakukan perbaikan. Karena ini masalah berkaitan penegakan hukum, terus juga kan ada undang-undang KUHP dan undang-undang pidana militer yang terkait di sini. Jadi ya bukannya cuma mau menjawab secara normatif, tapi memang faktanya ya situasi berkembang, kita terus pelajari lagi, khususkan nanti pada saat sidang yang akan datang. Kita akan rapatkan, kita akan undang dari Mabes TNI untuk kita mendalami dan kita melihat apa yang perlu kita perbaiki. Tentu jangan hanya selalu bilang wah karena anggaran kurang kita perlu itu ya. Kalau kembali ke situ ya pasti semuanya pasti nggak akan ada yang cukup, pasti akan selalu berteriak kurang terus. Nah tapi ya bagaimana dengan anggaran yang ada kita bisa menghasilkan hasil yang optimal, itu yang utama juga. Ya, solusinya berdasarkan kasus-kasus yang ada harus dibenahi satu persatu, tugas berat juga ini, tapi harus dilakukan. Terima kasih Bung Dev Laksono, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI. Terima kasih Prof. Adrianus Meliala, Kriminolog Universitas Indonesia. Selamat malam.